Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Dewi Rahmawati, NIM A71018055 dari Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mode pembelajaran yang saya pakai yaitu Flipped Classroom. Flipped Classroom adalah mode pembelajaran yang mengurangi proses belajar secara langsung, di mana murid mempelajari materi pembelajaran secara mandiri di rumah lebih dahulu. Setelah itu, barulah kegiatan belajar mengajar di kelas hanya mengerjakan tugas dan mendiskusikan materi yang belum bisa dimengerti. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu Google Classroom. Google Classroom adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara praktis. Pendidik bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode kelas tersebut, atau mengundang para siswanya. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan, dan membantu siswa untuk menentukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas. Selain menggunakan Google Classroom, saya menggunakan Zoom. Zoom ini digunakan untuk berdiskusi bersama murid agar menjelaskan materi itu secara rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ini udah ada yang masuk belum ke Zoom? Atau masih ada yang belum yang masuk? Kayaknya Udah. udah. Ya. Oke. Kemarin kan Ibu sudah kasih materinya di Google Classroom. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dikarenakan sudah pada membaca materi di Google Classroom, ada yang tahu nggak pengertian dari anak berkebutuhan khusus? Saya mau jawab, Bu. Ya, silakan. Anak berkebutuhan khusus itu ditunjukkan pada segolongan anak yang memiliki kelainan atau perbedaan sedemikian rupa dari anak rata-rata normal dalam segi fisik, mental, emosi, sosial, atau gabungan dari ciri-ciri itu, dan menyebabkan mereka mengalami hambatan untuk mencapai perkembangan yang optimal, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan yang khusus untuk mencapai perkembangan yang optimal. Itu, Bu. Oke, bagus ya dari Arfian. Mungkin yang lain ada yang mau nambahkan? Tidak, Bu. Satria nggak ada yang mau menambahkan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menambahkan sedikit ya. Nah, ada juga anak yang memiliki kelainan tetapi tidak memiliki hambatan dalam mencapai perkembangannya. Maka tidak termasuk kategori anak dengan berkebutuhan khusus, sebab mereka masih dapat mengikuti pendidikan umum dan dapat berkembang secara normal tanpa hambatan serius. Nah, di sini kan ada istilah-istilah dari anak berkebutuhan khusus. Coba Ranu sebutkan ada berapa istilah tersebut. Ada 3 istilahnya, itu ada disability, impairment, handicap. Ya, Ranu betul. Nah, Ibu akan menjelaskan 3 istilah tersebut ya. Yang pertama itu kan ada disability. Yang dimaksud disability itu keterbatasan atau kurangnya kemampuan untuk menampilkan aktivitas sesuai dengan aturan atau masih dalam batas normal. Biasanya digunakan dalam level individu. Yang kedua itu ada impairment. Yang dimaksud dengan impairment itu kehilangan atau ketidaknormalan dalam hal psikologi atau struktur anatomi dan fungsinya. Biasanya digunakan pada level organ. Nah, yang ketiga itu ada handicap. Yang dimaksud dengan handicap itu ketidakkeberuntungan individu yang dihasilkan dari yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran yang normal pada individu. Nah, selain itu, ada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, hiperaktif, dan lain-lain. Nah, mungkin ada yang mau bertanya tidak? Mau bertanya, Bu, itu tunalaras itu maksudnya apa ya, Bu?
dijawab di sini ada nggak yang mau menjawab terlebih dahulu? Saya mau jawab. Iya, Ranu. Narasi itu artinya seseorang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi atau suka marah gitu loh Bu, sama kontrol sosial. Oh, ya, bagus Ranu jawabannya. Gimana Alfian, ada yang mau ditanyain lagi? Udah cukup Bu, mengerti. Cukup ya. Mungkin itu saja materi yang Ibu bisa sampaikan agar kalian bisa lebih paham lagi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mungkin pertemuan selanjutnya bisa dilanjutkan minggu depan ya. Cukup sekian. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dari Flipped Classroom. Model flipping menjawab tantangan peserta didik masa kini. Flipping membantu peserta didik yang memiliki banyak kegiatan di luar sekolah. Flipping membantu peserta didik yang mau berusaha untuk memahami materi belajar. Flipping membantu semua peserta didik untuk menjadi yang terbaik. Flipping memungkinkan pendidik memahami peserta didik lebih baik lagi. Flipping meningkatkan interaksi antara peserta didik. Flipping mengedukasi orang tua. Ada juga kelemahan dari Flipped Classroom. Yang pertama, tidak semua pelajar boleh mempunyai akses kepada komputer di rumah atau di luar sekolah. Setengah pelajar tidak memainkan peranan dalam perbincangan perkumpulan karena rasa malu atau segan. Tugasan kumpulan kecil memerlukan tahap pemantauan yang berkesan daripada guru.